A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih akan melanjutkan kisah yang sebelumnya yang berjudul Gagal Jadi Tumbal. Cerita ini ditulis oleh Faiza Wibisono atau Mun Jasmine. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita simak kelanjutan ceritanya. Tapi aku masih belum yakin siapa pemilik aroma ini. Coba Wisang, dihirup lagi dalam-dalam. Siapa tahu kamu ingat siapa pemilik aroma ini. Barangkali saudaramu atau salah satu dari tetanggamu. Aku sedikit mengingat. Ini adalah aroma minyak ular. Minyak ular? Iya, supaya ular bisa bertahan menjadi manusia. Tapi aku masih tak bisa mengenali siapa pemiliknya. Yang jelas, sudah ada campur tangan manusia dalam meramunya. Ekspresi Wisang tampak serius, mengingat-ingat dan menelaah siapa pemiliknya. Aku bawa ramuan ini, Zulaiha. Boleh, jika sudah ku ketahui siapa pemiliknya, akan ku beritahu padamu. Tambahnya lagi. Oh gitu, gak apa-apa sih, bawa aja. Ingat pesanku, Zulaiha. Jangan makan apapun hidangan yang tersaji di sana. Kalau aku gak makan apapun, terus aku suruh makan apa? Entar aku kelaparan di sana. Lagian, tadi itu aku bantuin masak. Gak ada benda mencurigakan bagi makanan orang lain selain ibunya Mas Kamil. Ibunya Mas Kamil? Apa jangan-jangan ibunya Mas Kamil adalah sebangsa denganku, berasal dari bangsa siluman ular? Ada-ada sih kamu itu Wisang. Ibunya Mas Kamil itu manusia. Bagaimana mungkin kamu begitu yakin bahwa dia manusia biasa? Dari aroma ramuan itu, bisa jadi pemiliknya adalah manusia yang separuh raganya dimiliki bangsa lelembut. Maksudmu? Meskipun aku belum terlalu yakin, tapi aku bisa merasakan bahwa pemilik ramuan itu separuh raganya manusia, namun sukmanya dirasuki oleh bangsa lelembut. Benarkah? Kalau kamu masih tak percaya, kamu bisa buktikan rasa penasaranmu itu, Zulaiha. Pemilik ramuan itu, orang-orang yang ada di rumah itu, bukan hanya manusia. Tapi Wisang, sejak kecil aku memiliki keanehan bisa melihat bangsa jin. Namun di rumah Mas Kamil tak kutemukan satupun. Karena pemiliknya telah merasuk ke dalam tubuh manusia, jadi tak dapat dirasakan secara langsung ataupun dilihat langsung olehmu, Zulaiha. Kamu hanya bisa merasakan sedikit hawa yang hadir, benar kan? Aku mengangguk, menelaah, menerawang entah. Benar juga yang dikatakan Wisang. Aku tak dapat merasakan secara langsung, tak dapat bisa melihat langsung aneka demit yang tinggal.
Namun, saat ibunya Mas Kamil ada di dekatku, rasanya bulu kuduku tiba-tiba meremang. Padahal dia jelas-jelas manusia. Apakah ibunya Mas Kamil sedang kerasukan bangsa lelembut? Benar Wisang. Apa itu artinya? Salah satu dari mereka ada yang kerasukan. Bisa jadi bukan kerasukan, Zulaiha, melainkan sengaja merasuk dan melakukan perjanjian gaib. Astagfirullah, benarkah semengerikan itu? Aku tak bisa asal menduga sebelum ada buktinya, Wisang. Temukan segera bukti itu, Zulaiha. Dan perlu kamu tahu, terkadang manusia jauh lebih kejam dari dugaan manusia lain. Bahkan bisa jauh lebih keji dari bangsa lelembut semacam kami. Aku harus bagaimana, Wisang? Jika merasa tak aman di sana, segeralah kembali ke rumah ayahmu. Besok atau lusa, aku akan kembali ke Lamongan setelah tanggal lamaran dan pernikahan ditetapkan. Mendengarnya, Wisang tampak tertunduk lemah. Entah kenapa, apa dia khawatir padaku? Sejak awal, Wisang memperingatkanku agar menjauh dari Kamil. Apapun keputusannya, semoga kamu baik-baik saja, Zulaiha. Hari ini cukup. Jika ada yang perlu untuk dibicarakan, panggil saja aku. Aku bisa muncul dimanapun, kecuali di dalam rumah Kamil. Mari ku antar pulang. Aku khawatir kamu tak hati-hati menyeberang jalan. Wisang beranjak dari tempat duduk dan memberi isyarat perpisahan. Aku bisa pulang sendiri. Kalau kamu yang antar, nanti akan ada orang melihat. Baiklah, aku akan mengantarmu sampai menyeberang jalan saja, kata Wisang Geni seraya tersenyum. Aku mengangguk. Setelah menemaniku menyeberang jalan menuju kompleks rumah warga, kulambaikan tangan tanda berpamit. Tapi Wisang tiba-tiba saja lenyap entah kemana. Dasar siluman. Aku kembali ke rumah Mas Kamil dengan santai. Saat di ruang tamu, ibunya Mas Kamil memanggilku. "Oh, Zulaiha sudah pulang. Ayo makan, Nak," ajak wanita ayu itu menggait lenganku. Aku mengangguk saja. Dia menggandengku mesra menuju ruang makan. Kenapa bulu kuduku meremang oleh sentuhannya? Bukankah dia manusia? Ternyata di ruang makan sudah ada ayah Mas Kamil, Pak Le, dan juga Mas Kamil menunggu kami. Setelah semuanya duduk, ibunya Mas Kamil berinisiatif mengambilkanku nasi. Aku jadi tak enak, ingin kutolak dengan mengucap, "Tidak usah." Namun rasanya kurang sopan sekali. Nak Zulaiha. Di sela-sela makan, ayahnya Mas Kamil angkat bicara. Aku pun menyimak dengan seksama. Mumpung semuanya pada ngumpul di sini, Bapak pengen menjelaskan tentang tanggal lamaran dan pernikahan kalian. Bapak sama Pak Le sudah konsultasi dan mengambil tanggal yang pas. Akhir bulan depan, kami akan datang ke Lamongan untuk acara lamaran. Lalu setelah Idul Fitri, itu akadnya di Lamongan sana. Resepsinya digelar di sini. Gimana? Setuju? Aku hanya bisa mengangguk. Pak Le tersenyum sumringah, tanda setuju. Sedangkan ibunya Mas Kamil
tersenyum tipis-tipis. Sementara Mas Kamil masih dengan wajah santainya. Aku akan menikah dengan Mas Kamil tak lama lagi. Namun, aku belum memecahkan teka-teki dan misteri di rumah ini. Kata Pak Le, besok kami akan kembali ke kampung halaman. Itu artinya hanya tinggal malam ini waktuku di sini. Kenapa rasanya berat sekali meninggalkan tempat ini sebelum menemukan apa yang kucari? Siapa wanita tua itu? Lalu, bagaimana dengan wanita muda yang tergantung akar pohon? Dan wewangian apa yang dicampurkan ke dalam makanan ibu Mas Kamil? Beban pertanyaan ini amatlah berat. Aku ingin bertemu dengan Wisang lagi. Entah kenapa, setelah dia mengubah wujud menjadi manusia, tak lagi tampak menakutkan, membuatku ingin berteman dan mengobrol banyak dengannya. Bukan untuk hal lain yang menjurus ke segala berbau kesyirikan, melainkan aku ingin mengorek info tentang hal aneh yang kualami pada Wisang. Kurasa dia dapat diandalkan, meskipun aku tahu tak seharusnya aku berteman dengan makhluk seperti dia. Wisang berpesan agar aku tak makan apapun di rumah Mas Kamil, agar tak keracunan. Nyatanya, selama hampir seminggu aku makan di rumahnya, tak terjadi apapun padaku. Aku masih sehat-sehat saja. Zulaiha, Zulaiha. Terdengar suara Wisanggeni memanggilku. Kini, aku tak lagi takut padanya dan mulai terbiasa berjumpa, baik di mimpi atau di alam nyata. Kali ini, kami bukan berada di hamparan yang mengerikan, melainkan di taman yang indah dan banyak ditanami aneka bunga mekar mewangi, seperti bukit berbunga selosia. Di tempat seluas ini, hanya ada aku dan Wisanggeni. Dia berpakaian seperti manusia modern. Kaos lengan pendek berkerah dengan warna coklat dan celana jeans berwarna hitam. Ada apa, Wisang? Kami pun duduk berdua di bangku panjang yang ada di tengah-tengah aneka tanaman bunga. Aku telah menemukan siapa pemilik wewangian itu. Siapa, Wisang? Dia adalah siluman ular sebangsa kami yang telah lama menjadi bakta manusia untuk memperkaya diri. Dia meminta tumbal para gadis, termasuk kamu. Lalu, apa kamu bisa mengalahkannya, Wisang? Agar dia tidak mengganggu kehidupan manusia lagi dengan iming-iming harta. Tidak bisa, Zulaiha. Siluman ular pemilik minyak itu sungguh sakti. Aku tak dapat mengalahkannya. Aku saja belum sanggup menemui wujudnya karena pengaruh sihir itu. Wisang, kalian dari bangsa jin, permusuhan dan perkelahi akan lumrah jika dilakukan sesama makhluk. Sedangkan dia, jika dibiarkan seperti itu, akan terus mencari mangsa manusia. Bagaimanapun, aku akan cari cara menemukan dan mengalahkannya, Zulaiha. Tapi saat ini, kekuatanku masih belum cukup melawannya. Kenapa belum cukup, Wisang? Bukankah kamu juga siluman ular? Aku memang siluman ular, Zulaiha. Namun, popokku adalah manusia, sama sepertimu. Maksudmu,
Popo, kalian menyebut ayah. Dia adalah manusia. Ratusan tahun lalu, biungku terpikat oleh manusia dan menjalin hubungan hingga aku terlahir. Jadi, aku ini setengah manusia, setengah lagi bangsa jin. Maka dari itu, saat sarangku terbakar dan wujud ularku terluka, maka aku akan celaka. Jadi, kamu terlahir dari manusia? Benar, Zulaiha. Apa ibumu masih ada? Tentu saja masih. Tapi aku tak tahu di mana dia berada sejak beratus tahun lalu. Tampaknya dia masih suka berhubungan dengan manusia. Lalu ayahmu? Tentu saja sudah mati beratus tahun lalu. Lagi pula, mana ada manusia yang mau mengakui perwujudan ular sebagai anaknya, Zulaiha. Jadi, ini yang membuatmu bisa sembarang menyamar seperti manusia kapan saja, bahkan saat siang hari. Benar, Zulaiha. Lalu, seperti apa wujud aslimu? Apakah semengerikan mereka yang biasa kulihat? Kenapa tertawa? Bukankah di mimpiku sebelumnya aku menampakkan wujud asliku, Zulaiha, dengan menampakkan sisik dan pakaianku? Oh, itu. Iya, aku ingat. Kamu menyeramkan. Kalau muncul lagi seperti itu, akan sangat menakutkan. Aku tak akan menakutimu lagi, Zulaiha. Aku akan menggagalkan upaya pencurian sukmamu. Pencurian sukma? Esok kamu akan tahu. Aku mengerti. Kamu tak ingin meminta pertolongan pada bangsa kami. Tapi aku tak bisa membiarkanmu diambil oleh pencuri sukma itu. Aku akan mengalahkannya untukmu, Zulaiha. Jangan untukku, untuk keseimbangan alam, Wisang. Jika makhluk itu dibiarkan, maka alam manusia akan terguncang. Manusia akan semakin serakah, Wisang. Kamu benar, Zulaiha. Kami saling mengobrol banyak, melempar senyum satu sama lain. Entahlah, kurasa ini lebih membawa feel dibanding kebersamaanku di taman dengan Mas Kamil. Terdengar suara alarm beserta getarannya yang amat keras di nakas, membuatku tergeragap, mengerjapkan mata dan terbangun dari mimpiku. Ternyata pertemuan di taman barusan hanyalah mimpi. Kenapa di mimpi itu antara aku dan Wisang seperti tengah mengobrol santai dan bahagia? Tidak mungkin. Astagfirullah. Aku tak boleh tergerak hati, apalagi sampai menaruh rasa pada makhluk lain. Aku adalah manusia dan sudah seharusnya mencari pendamping sesama manusia, bukan golongan jin sesama dia. Lepaskan aku. Terdengar suara erangan meminta pertolongan. Sepertinya sumber suara berasal dari gudang belakang. Segera kubuka gorden jendela yang berteralis. Gudang belakang tampak dari jendela ini kalah dipandang. Saat aku menujunya, melihat apa yang terjadi, mataku membulat sempurna. Tegukan ludah spontan mengalir di tenggorokanku. Kulihat ada Mas Kamil melangkah keluar dari gudang itu. Raut mukanya tampak was-was dan ketakutan.
Kenapa dengan Mas Kamil? Gudang macam apa itu? Hingga tak ada satupun yang boleh masuk. Gegas aku berlari keluar rumah, segera menghampiri Mas Kamil yang terengah-engah, mundur seperti tengah dikejar demit atau binatang buas. Jangan! Pekik Mas Kamil memegangi lehernya yang penuh luka goresan, seperti bekas cakaran dan cekikan. Siapakah yang melakukan ini pada Mas Kamil? Mas, panggilku menuju Mas Kamil yang kini terlentang seolah tak berdaya di halaman belakang rumah. Sontak pria itu merengkuhku erat. Tolong, aku tak mau mati. Mas kenapa? Mas sakit. Ku coba memapah tubuhnya yang lunglai, seakan kehilangan penyangga itu. Melangkah pelan menuju kamar. Hampir sekujur tubuhnya berkeringat dingin dan gemetaran. Mas Kamil berbaring di kamarnya. Dia mencoba memejamkan mata. Ku sentuh dahinya. Kenapa terasa hangat sekali? Mas demam. Aku cari P3K dulu, Mas. Sama ambil air dingin buat ngompres kepala, Mas. Namun, sebelum aku bangkit dari dudukku di tepi ranjang, dia menarik tanganku. Tangannya masih terasa gemetaran. Kumohon, tetaplah di sini. Temani aku. Jika ada kamu di sini, dia tak akan mengejarku. Aku menatapnya sendu. Dia memandangku penuh harap. Wajah datar biasanya seketika pudar dalam keadaan seperti itu. Baik, Mas. Sebentar. Aku cuma mau ambil obat merah sama kompresan aja. Nanti aku balik lagi, ucapku meyakinkannya. Di kamar Mas Kamil yang luasnya 2 kali lipat dari rumahku di kampung ini, terdapat kotak P3K yang menempel di dinding ujung kamar dekat meja kerja Mas Kamil. Saat ku buka kotak putih yang bergambar palang merah itu, ku cari obat tetes menol pengering luka, ku cari perban kain kasa, dan juga obat merah antiseptik. Setelahnya, ku letakkan sebentar di nakas dekat ranjang Mas Kamil. Lalu, aku keluar kamar menuju dapur, mencari cawan kecil, air, dan es batu di lemari pendingin. Tak ada yang janggal sedikit pun di kamar Mas Kamil. Hanya kamar mewah biasa, milik seorang pria dengan dominasi warna biru muda, sedikit kombinasi putih. Berbagai furniture berwarna putih bercampur keemasan melengkapi setiap ruangan. Kubuka lemari perlahan, mencari handuk kecil untuk mengompres. Namun tak kutemukan. Yang ada hanya sapu tangan dengan bordiran berlogo kuda. Mas Kamil masih terjaga. Kulihat dia mencoba memejamkan mata, tapi tak bisa. Sesekali dia mengelus beberapa lukanya di leher. Mas, maaf, saya obati ya. Dia tak mengucap sepatah kata pun, isyarat mengiyai. Ku bersihkan lukanya perlahan. Ku teteskan obat antiseptik. Kemudian, ku balut dengan kain kasa yang tertempel plester. Dia meringis kesakitan, namun mencoba sekuat hati menahan nyeri. Saat ku teteskan obat merah yang perih menyentuh lukanya, ada 3 sayatan yang menyebabkan kulit leher putihnya tersayat, berdarah, dan membiru. Setelahnya ku kompres dahinya dengan amat hati-hati. Terima kasih, Dek Zulaiha, ucapnya pelan, lembut,
seraya tersenyum haru menatapku. Ingin sekali kutanyakan ini padanya. Jiwa penasaranku benar-benar meronta. Apa yang sebetulnya terjadi padanya? Di dalam area rumahnya sendiri, ada seorang yang berani melukainya tengah malam begini. Siapa yang berani melakukan ini pada Mas Kamil? Belum sempat aku bertanya, Mas Kamil sudah tampak memejamkan matanya. Aku ingin segera bangkit dari tempat ranjang ini dan kembali ke kamar. Namun, tangan Mas Kamil masih menggenggam jemari kiriku. Mas, tolong lepasin. Saya mau balik ke kamar, pintaku, berusaha melepaskan tangannya yang hangat itu dari jemariku. Bukan lepas, yang ada malah semakin erat genggamannya. Tiba-tiba, dia menarik tanganku dengan kekuatan penuh hingga kepalaku condong ke tubuhnya dan menindih dadanya yang terungkupi oleh selimut. Apa maksudnya ini? Mas Kamil sukses membuat irama jantungku bertabu tak terkendali. Kami, sepasang manusia normal yang jomblo, berusia muda, belum ada ikatan yang sah, tapi sudah berada di kamar dengan posisi seperti ini. Astagfirullah, tenangkan dirimu Zulaikha. Tetaplah di sini Zulaikha, temani aku. Aku takut sendirian, ucapnya pelan penuh harapan, sembari merengkuh kepalaku hingga terbenam penuh di dadanya. Sesekali dia mengelus rambutku. Mas, kita belum menikah Mas. Kita gak boleh seperti ini. Jangan berpikir terlalu jauh Zulaikha. Tak akan terjadi apapun malam ini. Tubuhku terlalu lemah. Aku hanya ingin ditemani. Aku tak ingin sendiri. Kurasa Mas Kamil betul-betul merasa terguncang dan hanya ingin ditemani. Tak mengapa, aku terpaksa melakukan ini demi menjaga dia yang sakit. Lagi pula, sebentar lagi fajar menjelang. Aku tak akan lama seperti ini. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.